Maka dari itu kita memutuskan untuk melaporkan Denny Sumargo, dan hari ini sudah resmi kita laporkan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 Pasal 16 atau Pasal 156 KUHP. Korbannya adalah Farhat Abbas dan terlapornya adalah Denny Sumargo dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun. Ini dia laporan polisi. Ya. Dan saya juga memang keberatan, orang tua saya itu kaget melihat gaya Denny. Saya pikir dia bertamu, udah clear, tiba-tiba di luar dibuat seolah-olah saya ini adalah orang yang tidak berdaya, ketakutan. Padahal dia datang ke rumah saya, dia minta pukul saya. Terus apakah dengan kesopanan saya ini membuat saya penakut? Nah, udah nggak apa-apa. Kalian bilang saya penakut atau apapun, tapi saya sopan dan menghormati tamu. Nah sekarang silakan, kalau dia berani, silakan dihadapi unsur-unsur pasal yang menjerat dia nanti ketika proses ini berlangsung. Farhat yang sempat disebut-sebut warganet menciut nyali saat disambangi langsung oleh Denny Sumargo, kini beri klarifikasi. Seperti tak ingin harga dirinya runtuh di ranah publik, Farhat menyebut enggan meladeni Densu secara fisik. Ketimbang menggunakan otot, Farhat mengaku lebih senang menempuh jalur hukum untuk menuntaskan persoalan dengan Denny Sumargo. Padahal, saat hendak meninggalkan rumah Farhat, Denny Sumargo juga telah menjernihkan persoalan bahwa ia tak akan memperkeruh suasana. Lalu mengapa Farhat seperti masih tak terima dan memilih menyeret Denny Sumargo ke ranah hukum? Melaporkan hari ini masih damai. Dia aja keluar baik-baik di rumah saya, tiap hari ngomong, ngejek-ngejek saya. Tiap hari dia ngejek-ngejek. Ya pertama dia bilang saya tukang perusuh. Saya tidak peduli mau ditayang-layang-layangkan. Pokoknya betul-betul sangat mengecilkan. Tapi yang saya rasakan di masyarakat, justru teman saya menilai sama, hardcore dikecilin. Mereka marah, mereka datang, mau nyerbu rumahnya, saya jangan. Kan gue mau dihajar. Gue bilang kasih tahu lokasi dan waktunya. Ntar gue samperin, hajar gue di situ. Tapi jangan ini ya, jangan belok-belok hajar hukum ya. Jangan, hajar beneran kayak laki. Gue mau lihat. Iya dong. Main fisik dong kalau laki, iya kan? Laki main fisik bro, jangan cuma ngomong doang, habis itu belok-belok gitu loh. Sengkarut persoalan Densu dan Farhat Abbas kini bermuara ke tangan polisi. Saat merunut seteru keduanya, hadir kisah tentang Agus dan Novi yang akhir-akhir ini menuai sorotan tajam. Farhat tampil garang membela Agus, sementara Densu dianggap berpihak pada Novi. Dari sana, dua sosok ini seperti terbakar emosi. Bahkan soal perkataan Denny Sumargo masih membuat Farhat naik pitam. Terlebih ketika belakangan Farhat merasa Denny Sumargo sengaja memperkeruh suasana dan mempengaruhi Agus. Tapi adakah konflik panas Densu dan Farhat ini terjadi karena tak bisa menahan emosi atau justru sekedar kelewat baper belaka? Sebelum saya berpikir di luar dia bilang, katanya. Artinya apa maksudnya? Ya kalau di rumah saya dia bilang, atau dia menolak. Jadi, tapi kata saya dengar dia bilang bahwa kesel sama Farhat kan. Nah, dan dia sekarang mulai obok-obok tuh, manas-manasi Agus supaya Agus dianggap kita perusuh. Padahal kan kita ujungnya bahwa kita ingin Agus dihormati sebagai manusia dan tidak diambil uangnya. ya. Itu kalau di Korea artinya great ya. Jadi TAE itu kalau di Korea artinya great. Makanya kayak Sintayong itu ada artinya ini serius. Dan saya lagi di Korea. Iya. Dan saya nggak nyebut nama siapa-siapa. Tapi kalau dia tersinggung, ayo bro. Ajar gua bro. Sherlock. Lokasi waktu ya. Gue cuma inget bini gua doang. Farhat Abbas kembali menabuh genderang perang. Semua persoalan yang seperti sudah tuntas saat pertemuan mereka terjadi, kini diperpanjang hingga ke ranah hukum. Namun tidakkah Farhat kemudian kembali gamang seperti saat disambangi Denny Sumargo? Atau sekarang Farhat ingin membuktikan bahwa nyalinya tak menciut sama sekali? Satu hal yang jelas, saat membuat laporan polisi pada Kamis kemarin, Farhat tegas menyebut telah menutup pintu perdamaian, ingin kasus ini dituntaskan di ranah hukum. Ini laporan kita diterima, dan di ruangan ini kita berdiri. Kalau dulu kita bisa cuma di tangga-tangga, hari ini kita di belakang Polres presisi luar biasa ya. Iya. Dan ini menjadi tempat bahkan orang bisa, kalau setboard di sini mungkin bisa goyang setboard di sini. Iya. Ini adalah tempat rakyat dan kita rasakan tempat keadilan di sini untuk mencapai kepastian hukum.